Lalu setelah itu tetap dasar diagnosisnya dok. Setelah itu alasan kenapa pasien ini mesti dirujuk. Contohnya misalkan pasien yang awalnya bisa kita rawat, terus seiring perawatan mungkin ada perburukan, butuh ICU, berarti kita saran rujuk dengan alasan pasiennya butuh ICU. Atau misalkan dalam perawatan, misalkan awal masuknya dispepsia atau kolik abdomen, setelah perawatan terdeteksi ada ileus, itu kita berikan alasannya apa tujuan dirujuk dan resiko kalau jika tidak dirujuk bagaimana gitu dok. Setelah itu biasanya kita itu berhubungan sama prognosis juga dok. Jadi prognosis untuk alasan merujuknya kita beritahukan kepada pasien juga dan keluarganya. Jadi alasan-alasan Ada petugas driver yang sekaligus jadi penanggung jawab ambulannya dok. driver khusus ya yang tanggung jawab ya. Dengan fasilitas yang dituju ya dok ya. Iya, kita harus komunikasikan apalagi Lebih ke kondisi pasiennya saat ini dok, kondisi pasien. Lalu yang jelas biasanya nanya ini dok, fasilitas kelas berapanya, ya. Terus lalu apa yang dibutuhkan dari tempat tempat rujukan tujuannya. ya. Rumah sakit mana saja? Yang sekarang MOU-nya ada di Rumah Sakit Islam sama Rumah Sakit Demang dokter. Oh ya, rumah sakit Demang sama rumah sakit Islam ya. RSUD dan Rumah Sakit Islam dok di Lampung. Ya. Itu yang sudah ada MOU-nya. MOU-nya ya. Nah, perawat yang mengantar ganti-ganti kan? Ganti-ganti dok, sesuai shift yang berjaga saat itu. Kalau yang mengantar itu sesuai dengan kasusnya atau sesuai dengan giliran jaga dia? Sesuai dengan kasus dok. Pada saat kasus pidana berarti bidan yang mengantar dok. Kalau kasus perawatan, perawat yang mengantar dok. Begitu juga kasus keperawatan. Apakah sama kalau dia nanti pasien-pasien yang dari gawat darurat dengan pasien-pasien dari ruang perawatan biasa? Perawat yang mengantarnya sama? Beda dok. Kalau misalkan pada saat kondisi pasien sedang di gawat darurat, berarti yang mengantar perawat UGD dok. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Kalau perawat di gawat darurat kan dia sudah dapat pelatihan paling tidak ya tentang pelatihan kegawat daruratan. Itu tentang rujukan ya. Kemudian kita ke rekam medis. Sebagian sudah kita tanya tadi ya Mbak Sila ya. Iya dok.
Ya, jadi rekam medis tadi sudah kita tanya. Cuma ada satu hal saya yang ingin ulang lagi ya. Kalau di ruang pendaftaran ya, itu ada general consent. Ada dok. Ada ya. Itu terpisah dengan hak dan kewajiban pasien. Kan sama-sama tanda tangan. General consent di dalamnya kan juga dituangkan hak dan kewajiban pasien, tapi nggak sedetail dengan form yang sebelumnya dok. Jadi kita ada form seperti lampiran gitu loh dok tersendiri. Yang untuk Hak dan general kewajiban consent. General consent dan hak dan kewajiban pasien tetap diteruangkan di general consent, cuman kita kasih juga yang detailnya, yang ada hak 18 dan 10 kewajiban dan tata tertib. Itu ditandatangani di mana? Ada di general consent dan di hak dan kewajiban pasien. Jadi dua-dua tanda tangan kan? Iya. Nah, ya. Jadi ada dua dokumen lah ya. Dua dokumen rekam medisnya. Satunya di general consent, satunya general consent salah apa kira-kira isinya tentang persyaratan umum kan? Ya, terkait dengan informasi keadaan medis pasiennya, privasi pasien, hak dan kewajiban pasien, terus penitipan barang, itu ada tertuang di general consent dokter. Penitipan barang, terus barang-barang yang nggak boleh dibawa, ya, gitu kan? Iya. Jadi itu tentang medis ya. Nah, sering tidak melihat rekam medis yang belum lengkap. Sering dok. Biasanya apa yang belum lengkap? Kalau secara keseluruhan kita sudah alhamdulillah baik dokter, cuman dalam implementasinya pada saat PPA itu melakukan tindakan yang sering kelewat itu adalah jam. Ya, jam, terus resume medis. Apalagi tanda tangan nggak lupa. Tanda tangan rangkuman sih dok. Kalau dia orang misalnya nulis nama biasanya udah langsung tanda tangan. Tanda tangan atau paraf? Tanda tangan. Bukan paraf ya? Bukan. Kalau paraf bisa dicontoh semua orang dok. Nah itu karena yang diminta juga bukan paraf, tanda tangan di dalam aturannya. Iya. Jadi kadang-kadang yang paling sering itu paraf, ya. Nah, kalau kelengkapannya tidak lengkap, diapakan, Bu Sila? Jadi setiap pasien pulang itu kan rekam medis, balik lagi ke rekam medis dokter, sama tim assembling akan dianalisa dulu untuk kelengkapan dari susunannya, dari pengisiannya. Nanti kita sesuaikan siapa saja PPA yang tidak mengisi, akan kita kembalikan ke tim PPA tersebut untuk kelengkapannya dokter. Terus dilengkapi nggak? Lengkapi, karena kita kasih catatan. Oh, dilengkapi ya. Iya, sesuai dengan yang tidak lengkapnya. Ya. Paling lambat kapan itu harus diperbaiki, dilengkapi? Itu yang saya ingin tahu. Kalau nanti dilengkapinya seminggu lagi. Enggak. Kita kasih waktu 2x24 jam dokter setelah kita kembalikan. Ada aturannya? Ada, kita buat kebijakan di dalam rekam medisnya. Di dalam kebijakan rekam medis, iya. 2x24 jam. Kalau secara aturannya setelah pasien pulang itu rekam medis harus sudah lengkap 1x24 jam. Nah, itu dia. Jadi ada tambahan lagi 1x24 jam ya. Iya dok. Nah, resume medis itu kan penting. Iya. Ya, termasuk penting kan resume medis itu. Iya dokter. Itu yang sering kita tinggalkan. Nah, siapa yang membuat? DPJP utama. Jadi dokternya yang harus membuat kan? Iya. Nah, lengkap tidak di dalam resume medis itu sesuai dengan aturannya? Sesuai dokter. Ada alasan masuknya, pemeriksaan fisiknya, penunjang, tindakan yang diberikan, diagnosa utama dan primer, sampai alasan pasien itu dipulangkan, sampai saran yang harus dilakukan oleh pasien. Ada ya di resume? Ada dokter. Nanti besok kita lihat ya, kita telusur ya. Karena resume itu
ini beberapa model berbeda. Kalau kamu menggunakan terlalu Sekarang nggak bisa. kali kita menggunakan ya sekarang kita kenal kalau kita pakai ya kalau sekarang kan mulai dari yang ke orang kita kalau kita berlayar karena awalnya orang ini terbatas pada orang lain jadi kadang-kadang juga kita menggunakan kalau kita terus barang orangnya Nah, ini cuma kalau nomor rekam medisnya tetap dipakai sebagai acuan kan, iya yang itu poin 6 itu. itu poin utama dokter. Membuat kajian awalnya. Kalau untuk pasien baru kita ada namanya asesmen rawat jalan. Di situ ada dokter dan perawatnya dokter. Khusus untuk pasien yang ke dokter spesialis. Kita untuk sekarang general dok, jadi semua pasien baru itu dikaji awal, jadi pakai menggunakan asesmen awal juga. Jadi ada satu bagian lagi ya, Ya, sebelum masuk ke poli umum, sebelum masuk ke poliklinik spesialis, ada katakanlah satu kegiatan yang membuat tentang kajian kajian. awal. Ya. Jadi dokter spesialisnya tidak lagi membuat kajian awal. Jadi di situ ada dua dokter, ada perawat. Jadi untuk namanya dokter dia menganamnesa, terus menanyakan ke pasiennya terkait dia sudah pernah berobat sebelumnya, riwayat penyakit dulu, sama penunjang yang akan dilakukan, sama nanti tindak lanjutnya seperti apa. Terus Itu di asesmen awal. Kajian awal. Iya. Ya. Nanti Itu giliran kan di perawatnya juga ada seperti itu dokter, terkait dengan pemeriksaan fisiknya di awal seperti apa, seperti tensi dan lain-lainnya.
Untuk penelitian sendiri boleh, karena kegunaan rekam medis dengan aturan dia sudah diketahui oleh direktur yang bersangkutan untuk sebatas mana mereka mengetahui terkait dengan rekam medis yang akan mereka ambil untuk penelitian. Gimana caranya? Melalui proposal dari penelitian tersebut. Biasanya kan Terus? ada apa aja yang mereka akan ambil, diketahui oleh direktur, dan direktur akan melimpahkan ke bagian rekam medis terkait dengan apa saja yang harus dilakukan oleh penelitian. Jadi dipinjamkan persetujuan direktur. Ya, Jadi kalau untuk penelitian yang kita kasih itu adalah data yang mereka butuhkan, itu rekam medisnya. ya, Ya, kalau dia butuh data penyakit, pasti data penyakitnya. ya. Butuh data berapa umur yang berobat, nah, tapi kan data berapa umur yang berobat, bukan rekam medis. Jelas ya, rekam medis tidak boleh keluar kalau tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Termasuk tadi kesehatan dan bekerja di tempat kita. Dan kemudian kami tidak berhak kalau dia tidak ada kaitan dengan pelayanan dan kerja kita. Tapi kalau pasien diare, memang kena masalah air bersih, kan, ya, boleh. Masalah DBD, dan kaitannya dengan masalah kesehatan lingkungan, kan, boleh. Tapi kalau penyakit jantung, apa gunanya? Ya. Ada hal-hal yang harus kita jaga kerahasiaan, ya. Itu ya Bu, rekam medis ya jadi. Nah, ada satu hal yang harus ya, dokter, itu yang kami ini kaitannya dengan percakapan, ya. Kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan itu tolong harus tuntas. Jangan sampai nanti kita kalau masalah kekerasan ini jadi kita yang susah, ya. Karena kadang-kadang masalah kekerasan ini sering berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan pada waktu kita membuat rekam medis, rasanya tidak lengkap. Jadi kita kasih contoh begini, ya. Kasus-kasus dengan KDRT. Ibu datang berobat karena dipukul suaminya. Mungkin tidak luka, tapi cuma lebam merah, kita obati. Datang beberapa waktu kemudian, 6 bulan kemudian, dengan kasus yang sama, kita obati. Datang 3 kali, kita obati, tapi tidak ada polisi. Karena tidak dipukulin suaminya berapa kali. Buktinya mana? Dia bilang polisi. Saya berobat ke puskesmas, polisi minta datang. Kita betul ibu ini berobat. Apanya yang kena? Apanya yang bukan? Kalau kita tidak lengkap, membuat rekam medis kita kan jadi. Apalagi kalau ini nanti kasusnya sampai ke pengadilan agama untuk minta kita minta cerai, sedangkan minta kita tidak sah. Kita jadi ikut karena itu data-data kekerasan yang ada yang kita buat dalam rekam medis. Berapa dalam misalnya apa saja yang kena, contohnya kena atau tidak. Apalagi kalau kasus-kasus kecelakaan yang kaitannya dengan masalah transportasi, kaitannya panjang dengan asuransi. Kalau asuransi minta keterangan dengan kita, tapi ini bisa tidak dapat 9 bulan. Jadi kasus-kasus yang kaitannya dengan kesehatan tolong dilengkapi di ya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke
klinik kita ini kan klinik utama yang ada kekhususan, gitu kan? Tentunya pengadaan obatnya juga khusus dengan penyakit yang ada di klinik kita. Tentunya beda dengan kalau dia ini kliniknya bukan klinik utama, misalnya klinik Pratama, ya kan? Nah itu yang saya minta, bagaimana kejelasannya? Kita ini bedanya di mana? Kalau kita ini bukan klinik Pratama, kalau klinik Pratama kan kasus-kasus spesialistiknya kan jarang, sedangkan ini kasus spesialistiknya yang banyak, justru yang umumnya yang jarang. Jadi polanya kalau lihat ininya sebetulnya perencanaannya berdasarkan pola penyakit, ya kan? Iya, pola penyakit. Kalau di dalam pengadaan pola penyakit ada tidak keterlibatan dokter spesialisnya di dalam pengadaan obat, itu yang saya tanya. Oh iya, dokter. Kalau untuk penyakit pola dokter spesialisnya biasanya ada permintaan di sana dari dokter-dokternya tersebut. Kita mengadakan obat yang mereka akan gunakan untuk pengadaan. Disampaikan sebagai pengadaan. Itu atau per bulan? Per bulan. Oh, kalau per bulan lebih gampang lagi, ya memang lihat jumlah kasusnya. Ya. Kalau per bulan, tapi itu tadi maksud saya ya, dalam penyusunan kebutuhan obat tentunya melibatkan dokter-dokter spesialisnya ya. Itu ada anunya, dokumennya pada waktu penyusunan obat, Mbak Dio. Awal yang ikut itu adalah dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru. Ini kan ada parunya kan? Ada dokter. Ada formularium, tapi Makan bersama. Yang puasa biar tadi cara jawabnya. Aku tak ke ini ya Dian. Iya.